Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsul Bahri, SPD MM, calon guru penggerak tingkatan 7 Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya mendapat kesempatan untuk mewawancarai Ibu Kepala Sekolah saya, Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Bulukumba. Dalam hal ini Ibu Nur Hayati SPD MPD, terkait penugasan saya pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, jadi hari ini saya akan mencoba mewawancarai Ibu Kepala Sekolah terkait terkait modul ini. Baik, selamat menjadi saksi. Sebelumnya saya berterima kasih sekali Bu atas kesediaannya untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Barangkali untuk lebih mengefisienkan waktu, kita langsung mulai saja Bu. Jadi saya memiliki 8 pertanyaan ini Bu, terkait pengambilan keputusan di sekolah sebagai seorang kepala sekolah atau sebagai seorang pemimpin. Ya, yang pertama Bu, jadi pertanyaan pertama bahwa selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, dilema etika atau rujukan moral. Ya. Terima kasih. Terkait dengan kita sebagai manusia adalah bersifat sosial, tentunya dalam berinteraksi itu kita dihadapkan dengan suatu permasalahan-permasalahan. Ya. Jika permasalahan tersebut merupakan kasusnya artinya memiliki kekuatan benar dengan benar, ya berarti itu adalah dilema etika. Sedangkan untuk kasus misalnya dia berkaitan dengan kebenaran lawan, misalnya kasih sayang maupun sosial, rasa kasihan, berarti itu adalah rujukan moral. Seperti itu. Jadi Ibu telah mengidentifikasi ya kasus-kasus berdasarkan bentuknya. Ya, jadi terima kasih. Yang pertanyaan kedua ini Bu, selanjutnya bagaimana Ibu selama ini menjalankan keputusan di sekolah, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, gitu. Iya. Dalam mengambil keputusan yang memiliki sifat betul-betul, artinya dua ini adalah nilai kebenarannya sama-sama, maka itu kita kembalikan lagi ke posisi kita. Misalnya kita posisikan diri kita yang mengalami suatu kasus tersebut, ya. Dengan begitu maka kita sendiri yang akan menyelami permasalahannya, seperti itu. Kemudian setelah itu bisa juga kita mengambil suatu jalan dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan cara musyawarah, ya. Musyawarah dengan stakeholder yang ada di sekolah. Karena apa? Itu merupakan aset-aset yang perlu kita rangkul bersama. Karena apa? Hasil dari pemikiran semua stakeholder yang ada di sekolah itu adalah hasil keputusan yang betul-betul tertinggi, ya. Dan itu sudah tidak ada lagi di atasnya. Dengan demikian keputusan yang kita ambil tidak lagi ada yang menyudut pandangkan hasil dari keputusan yang kita ambil. Luar biasa sekali Bu ya. Jadi mudah-mudahan
kegiatan-kegiatan ini Bu, bisa terus berjalan ya. Ya. Jadi pertanyaan ketiga ini Bu, terkait langkah-langkah ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan selama ini? Ya. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan yang selama ini saya jalani adalah, yang pertama adalah kita melihat suatu kasus itu terlebih dahulu ya. Kemudian setelah mengetahui kasus itu, kita mengenali bahwa nilai-nilai apa yang saling bertentangan di dalamnya. Nah, kemudian kita meninjau kembali lebih jauh terkait siapa saja yang ada di dalamnya. Misalnya terkait dengan kasus-kasus dilema etika seorang guru antara sekolah dengan keluarga ya. Berarti di situ yang terlibat ada di dalamnya keluarganya, kemudian ada juga di dalamnya terkait dengan guru-guru maupun personil yang ada di sekolah. Selanjutnya, selain itu bisa dengan langkah-langkah selanjutnya adalah kita mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus tersebut ya. Fakta itu bisa kita dapatkan dari informasi melalui teman, sejawat maupun dari masyarakat ya. Selanjutnya kita menguji kasus tersebut ya. Pengujian kasus. Apakah ini betul benar-benar benar lawan benar, kemudian benar lawan salah. Setelah itu dalam pengambilan keputusan diupayakan keputusan yang kita ambil adalah hasil dari pemikiran bersama ya, atau hasil musyawarah dari stakeholder yang ada di sekolah. Setelah diambil keputusan, maka kita meninjau kembali dari hasil keputusan yang sudah kita berikan atau kita putuskan, seperti itu. Luar biasa Bu. Jadi sekali prosedur atau langkah-langkah yang telah Ibu lakukan selama ini. Ya, jadi pertanyaan keempat ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ya, ya, hal efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika, yang pertama adalah kita kembali meninjau kembali regulasi yang ada. Kemudian yang kedua adalah kita meminta saran atau masukan dari pengawas, pembina kita libatkan, atau bisa juga kita libatkan terkait dengan masyarakat, tokoh masyarakat maupun komite. Dan tak kalah pentingnya adalah kita libatkan semua aset yang ada di sekolah, yaitu buah pikiran atau hasil dari musyawarah semua stakeholder yang ada di sekolah, seperti itu. Luar biasa ya. Selanjutnya pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan Bu. Yang menjadi tantangan adalah terkait dengan dilema etika. Dalam dilema etika ini artinya apa? Benar lawan benar. Tetapi di sini tentunya dalam suatu pengambilan keputusan kita juga melihat kondisi dari yang memiliki kasus tersebut. Tentunya kita adalah manusia biasa yang saling berinteraksi. Biasanya disitulah muncul ada rasa kasihan, ya ada rasa empati, seperti itu. Jadi ya tetap kita memperhatikan situasi atau kondisi si yang berkasus seperti itu. Selanjutnya Bu, barangkali Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah ya Ibu langsung menyelesaikan di tempat
atau memiliki jadwal, ya, jadwal untuk menyelesaikannya. Saya mau mendengar Bu, bentuk atau prosedur apa, seperti apa yang Ibu jalankan. Iya, terkait dengan kasus yang membutuhkan penanganan, biasa kasus ini ada dua ya, yang membutuhkan penanganan secara langsung saat itu juga, di tempat itu juga. Kemudian yang kedua, kasus yang membutuhkan penanganan bisa memiliki rentang waktu yang lama ya. Untuk kasus yang pertama, berarti kasus ini harus kita tindaki secara cepat ya. Tentunya pengambilan keputusan harus juga dilaksanakan pada saat itu juga, dengan kita berpikir bahwa ini adalah keputusan yang terbaik. Jadi itu dilaksanakan pada saat itu juga. Kemudian untuk keputusan yang memiliki rentang waktu pengambilan keputusan dengan jadwal tertentu, ini kita bisa jadwalkan. Dalam pengambilan keputusannya kita libatkan semua stakeholder yang ada di sekolah, bisa melalui rapat, bisa melalui bincang-bincang, meminta saran ataupun pendapat, bisa juga melalui kita melalui pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati selama proses pembelajaran dalam kehidupan kita, seperti itu. Jadi untuk kasus yang kedua, waktunya berarti dia terjadwal karena bisa melalui proses rapat yang ditentukan, seperti itu. Ya, jadi dua jenis Bu ya, ada yang cepat, ya. Pengambilan keputusan yang cepat itu yang sifatnya barangkali urgent dan tidak bisa lagi ditunda Bu ya. Yang kedua bisa dijadwal, bisa melalui rapat, waktu panjang. Baik Bu, ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua ini Bu, yang dari yang terakhir, apakah ada seseorang Bu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, terkait dengan sosok ataupun sumber yang menjadi mempermudah kita dalam pengambilan keputusan, bisa kita ambil dari yang setidaknya yang lebih tinggi dari kita. Untuk di institusi kita berarti pengawas. Kita bisa menerima atau meminta masukan ataupun saran dari pengawas. Kemudian bisa juga kita meminta saran dari masyarakat, ataupun komite, ataupun orang-orang yang dituakan oleh kita yang sudah memiliki pengalaman yang lebih dari kita. Ya, seperti itu ya. Jadi tetap ada yang terlibat. Iya. Keputusan itu bukan hanya dari diri kita, tetapi banyak yang kita libatkan. Seperti itu. Yang terakhir ini Bu, yang terakhir dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika Bu? Pengalaman yang saya petik dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana kita mengambil suatu keputusan itu dengan melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Karena apa? Itu merupakan aset-aset yang ada di sekolah, maka dengan itu kita manfaatkan semua buah pikiran ataupun hasil dari sumbang saran mereka. Itu adalah hasil buah pengambilan keputusan yang tertinggi di dalam institusi kita, seperti itu. Karena tidak ada lagi di atasnya. Hasil musyawarah itu adalah hasil dari buah pikiran dari yang ada di sekolah, seperti itu. Ya, jadi intinya yang tertinggi adalah musyawarah ya. Bagaimana keputusan itu diupayakan dimusyawarahkan dulu. Iya. Baik Bu, jadi saya berterima kasih sekali Bu telah diberikan waktu untuk sedikit mendapatkan informasi ya,
memberikan informasi terkait ini pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kewajiban sebagai seorang pemimpin. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat ya, terus bisa melaksanakan tugas sebagai pemimpin kami di sekolah ini, bisa dimudahkan segala urusan Ibu. Sekali lagi saya berterima kasih sekali. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku lagi Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saat ini saya sedang berada di ruang kepala sekolah UPT SMK Negeri 6 Bulukumba. Saya berencana akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini Bapak Baharudin SPD MM, terkait penugasan saya pada program Guru Penggerak modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Barangkali untuk lebih mempersingkat waktu, kita langsung mengikuti wawancara ini. Iya. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini Pak? Ya, alhamdulillah baik. Mohon maaf menyita waktunya sebentar ini Pak. Jadi saya sedang dalam program Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sedang dalam tugas modul 3.1 ini Pak, tentang bagaimana seorang pemimpin atau kepala sekolah itu dalam pengambilan keputusannya memperhatikan nilai-nilai kebajikan. Saya berencana nih Pak mendapatkan beberapa informasi terkait kasus-kasus atau dilema-dilema yang terjadi di sekolah Pak. Ya. Jadi sekali lagi saya sangat berterima kasih ini diberikan waktu Pak. Ya. Baik Pak, jadi saya punya ini Pak, ada 8 pertanyaan ya, yang berhubungan tentang dilema etika dan seputar bujukan moral. Jadi saya mulai lagi saja Pak. Pertanyaan pertama ini, barangkali Bapak bisa memberikan gambaran ya Pak ya, gambaran selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi Pak, jadi mengidentifikasi antara kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral, ya seperti itu Pak. Iya. Jadi begini, sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan harus dilihat banyak hal. Kita harus melihat banyak indikator, terutama berpikir bagaimana memikirkan dampak dari suatu keputusan itu sendiri. Jadi itu yang pertama harus dilihat, betul-betul dipikirkan dampak dari suatu keputusan itu. Kalau memang dalam pengambilan keputusan itu sudah dirasa bagus, ya kita putuskan. Tapi memang dalam pengambilan keputusan seringkali kita menghadapi dilema. Dilema yang dimaksud di sini yaitu artinya sesuatu yang memang yang berat untuk dilakukan, tapi harus diambil keputusan itu. Contoh di sekolah, di SMK Negeri 6, pada saat kantin itu ditertibkan di belakang, artinya dari rasa keadilan dan rasa kasihan itu sendiri, di sini kita akan melihat bahwa keputusan itu harus diambil. Kenapa? Kita tahu bahwa tidak semua yang di kantin itu di belakang mampu membuat kios, membuat tempat-tempat jualan. Tetapi supaya adil dan tertata dengan baik, ya harus diambil keputusan walaupun sebetulnya ada rasa kasihan juga, karena tidak semua mereka mampu untuk mengadakan itu. Iya Pak, jadi
luar biasa sekali Pak ya tentang cara-cara Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang dikategorikan dilema etika atau rujukan moral. Ya, jadi pertanyaan selanjutnya Pak ini barangkali ada juga hubungannya dengan penyampaian Bapak tadi tentang prosesnya Pak. Bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak ini di SMK 6, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak. Yang pertama itu sama-sama benar, kemudian yang kedua sama-sama mengandung nilai atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Ya, jadi bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus ini dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi begini, pertama-tama kita harus mengadakan pendekatan persuasif. Dan artinya approach method terhadap yang bersangkutan, membangun komunikasi secara bersama-sama, kita sharing, mengajak berpikir tentang apa yang harus dijadikan sebagai suatu keputusan itu. Jadi ada banyak, misalnya dalam memilih wakasek. Jadi kita harus melihat ini kan jabatan wakasek itu tidak harus melihat kompetensinya orang bahwa dia mampu diisi ini atau bukan, ini kan umum ya. Jadi kita harus membicarakan ini bersama-sama dengan teman-teman guru. Misalnya wakasek sarana, siapa-siapa yang layak, siapa yang cocok, yang kurikulum siapa yang cocok di situ. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa ada tenaga honorer yang akan kita libatkan menjadi wakasek. Luar biasa. Gitu. Kenapa? Karena ya di dalamnya ada kebenaran, ada nilai-nilai kebajikan yang kaitannya dengan pekerjaan sebentar sebagai wakasek. Tapi di sini kita tidak mengatakan bahwa wakasek yang dalam artian yang non ASN itu jauh lebih bagus dibanding PNS. Tidak seperti itu. Artinya yang benar sebenarnya, kalau kita menuju pada aturan yang benar sebenarnya itu kita melibatkan PNS. Tapi iya, apa salahnya kalau kita berdayakan non ASN? Seperti itu Pak. Iya, terima kasih Pak. Jadi luar biasa Pak ya, Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah. Selanjutnya ini Pak yang ketiga, langkah-langkah Pak. Jadi terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa, ya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, selama menjadi kepala sekolah Pak. Jadi sebelum prosedurnya itu, Iya. Kan prosedur di sini umumnya dilakukan secara tertulis dan juga umumnya dilakukan juga secara tidak tertulis. Tapi yang umum itu langkah-langkah yang kita ambil harus betul-betul melihat dengan jernih, dengan jelas tentang hal-hal yang akan kita putuskan itu. Misalnya ya seperti tadi itu untuk pemberian tugas tambahan sebagai wakasek. Jadi harus kita melihat secara betul-betul matang itu. Siap Pak. Ya. Ya, selanjutnya Pak ini kan selama ini Pak, Bapak kan sudah cukup berpengalaman, sudah lama sekali Pak jadi kepala sekolah. Saya juga ingin mendengarkan tentang hal-hal Pak, tentang hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti itu tadi saya sampaikan dilema etika Pak. Jadi bagaimana yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Iya, dalam coba diulangi. Ya, jadi hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang berkaitan dengan benar dengan versus benar, seperti itu Pak. Oh itu. Ya. Jadi ada yang menarik sebetulnya di saat-saat literasi Al-Quran itu belum dicanangkan, belum digaungkan. Kita di SMK Negeri 6 sudah melaksanakan itu, membaca Al-Quran sebelum belajar. Tapi di lain sisi ini benar, tapi di lain sisi kurang efektif dalam artian
beberapa menit akan disita waktu untuk proses belajar. Betul Pak. Nah, Iya. itu. Ini benar. Tapi keputusan harus diambil karena ini sama-sama benar. Nah, kemudian yang kedua, di tahun 2018 sekolah kita sudah berbasis IT mulai tahun 2018. Orang ujian sudah menggunakan Android. Ya. Alhamdulillah itu berjalan sampai sekarang dan kita tidak pernah lagi ujian kertas. Jadi Bapak anggap ini efektif Pak ya? Ya, efektif. Iya, alhamdulillah. Jadi ada dua Pak ya, ini terkait tadi literasi Al-Quran yang sudah lama. Kemudian pelaksanaan ini sekolah yang berbasis IT. Ya. Ya, luar biasa Pak. Jadi kita melangkah saja dulu Pak ke pertanyaan saya selanjutnya ini. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus di 5 ini Pak? Ya, tantangannya banyak. Iya. Tantangannya banyak. Saya teringat di tahun 2018 itu. Ya. Ketika saya mengambil keputusan bahwa sekolah kita harus berbasis IT, Yes. kalau saya melihat secara psikologi, banyak guru yang khawatir. Iya. Banyak guru yang khawatir bahwa saya mampu tidak ikut. Nah, berjalan waktu demi waktu, Iya. akhirnya mereka ikut karena pada saat itu saya sudah menyampaikan ke Pak Solihin bahwa harus dijalankan ini program. Tidak bisa tidak. Akhirnya mereka mampu beradaptasi. Iya. Sudah jalan, artinya kan kalau sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu kan lama-lama bisa. Betul Pak. Termasuk pada saat ujian, jadi di SMK Negeri 6 itu tidak ada lagi ujian kertas. Luar biasa Pak. Iya. Ya Pak. Baik. Ya jadi saya melangkah lagi Pak ini ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah maksud saya Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau ada Pak, bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Jadi begini, ada memang sebagai pemimpin ada memang istilah pembinaan. Yes. Dan itu diakomodir dalam satu bentuk catatan-catatan yang terukur. Jadi ketika ada guru yang mau dibina, itu kita masukkan ke situ sebagai bentuk pembinaan. Ada memang analisis bagaimana dalam pengambilan keputusan itu terhadap kasus-kasus yang muncul. Katakan misalnya jika ada guru yang tidak datang ke sekolah mengajar tanpa pemberitahuan, itu kita panggil, kita bina. Tapi memang ada kasus-kasus dalam pengambilan keputusan itu ada yang sifatnya taktis. Ada yang segera diselesaikan, tidak bisa ditunda. Nah, kalau misalnya ketika ada clash antara teman, ya, betul. Ya, itu harus diselesaikan secepatnya. Itu. Kalau yang lain-lainnya juga, ya kadang ada nanti besok dalam pengambilan keputusan ya, itu. jadi seperti bagaimana kira-kira itu Pak, yang kan tadi Bapak telah sampaikan bahwa ada hal yang memang urgent harus langsung diselesaikan begitu Pak ya keputusannya. Kemudian ada yang ditunda. Jadi seperti bagaimana itu Pak penyelesaian masalahnya itu? Yang ditunda itu misalnya kalau ada tadi sudah disampaikan bahwa kalau ada guru yang tidak datang ke sekolah karena tanpa pemberitahuan, maka kita bisa panggil pada saat datang ke sekolah. Nanti datang ke sekolah baru kita panggil. Tidak harus dipaksa datang langsung karena tidak manusiawi. Siapa? Ya. Luar biasa Pak. Luar biasa, jadi tergantung Pak ya, tergantung ada yang langsung, ada yang memang dijadwalkan. Ya. Siap Pak. Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua ini Pak, dari terakhir, adakah Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak ini atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak, yang maksudnya yang terlibat ini? Ya, ada 4 orang, 4 lokasi gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang mau diputuskan itu, kita kadang duduk bersama dengan para wakasek tentang langkah-langkah apa yang harus kita ambil dari kasus-kasus tertentu.
Jadi tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Atau bila perlu kita adakan rapat dengan Dewan Guru. Luar biasa, Pak. Iya. Intinya Pak, tetap diputuskan di Secara bersama-sama. musyawarahkan Pak, ya. Musyawarahkan. Baik Pak. Iya, jadi saya sudah dapat dulu yang pertanyaan tadi yang ketujuh. Ya, tetap kita rapatkan Pak. Ya, minimal sesama di skop Wakasek. Ya, seperti itu. Jadi yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika ini Pak? Jadi pembelajaran yang kita dapatkan di situ ternyata dalam pengambilan keputusan itu sebetulnya tidak mudah. Tidak mudah. Kenapa? Karena ya kita tentu melihat bahwa pengambilan keputusan itu misalnya tentang individu yang satu dengan individu yang lain tidak menutup kemungkinan bahwa ada kepentingan di situ. Ya, sehingga memang berat dalam pengambilan keputusan, tetapi harus diambil keputusan itu sendiri. Iya Pak, jadi sungguh sangat luar biasa nih Pak pembicaraan kita. Sekali lagi saya sangat berterima kasih nih Pak telah diberikan waktu dan kesempatan untuk mendapatkan informasi Pak terkait penugasan saya ini. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak tetap sehat-sehat. Amin. Kalian bisa sukses Pak dalam menyelesaikan tugas-tugas sebagai kepala sekolah Pak. Amin. Ya, jadi sekali lagi terima kasih banyak. Ya, jadi demikian wawancara saya dengan Bapak Kepala UPT SMK Negeri 6 Kabupaten Bulukumba. Dalam ini Bapak Bahrudin SPDMM telah meluangkan waktunya untuk saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai beliau. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.